Halo ChatGPT, apa kamu tahu tentang sejarah penjajahan Belanda ke Indonesia? Halo, ya, saya bisa membantu menjelaskan tentang sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung selama lebih dari 3 abad, dari awal abad ke-11 hingga pertengahan abad ke-20. Berikut adalah garis besar sejarahnya. 1. VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, dan awal penjajahan, 1902-1800. Penjajahan Belanda dimulai dengan berdirinya VOC pada tahun 1902, sebuah perusahaan dagang yang diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda untuk berdagang dan menjajah wilayah di Asia. VOC mulai aktif di wilayah Nusantara, sekarang Indonesia, dengan membangun benteng-benteng dan pusat perdagangan di beberapa wilayah strategis, terutama di Batavia, Jakarta. Selama masa ini, VOC berhasil menguasai sebagian besar perdagangan rempah-rempah. 2. Kebangkrutan VOC dan pembentukan Hindia Belanda, sahabat tua. Pada tahun 1901, VOC mengalami kebangkrutan dan asetnya diambil alih oleh pemerintah Belanda, yang kemudian membentuk wilayah jajahan resmi bernama Hindia Belanda. Pada masa ini, Belanda mulai memperluas pengaruhnya di seluruh kepulauan Nusantara melalui kekuatan militer dan diplomasi. Banyak pemberontakan lokal yang ditumpas oleh Belanda, termasuk Perang Diponegoro 1825-1830 dan Perang Aceh. Lihat please 94. 3. Sistem tanam paksa, kulturstelsel, di 1870. Pada periode ini, pemerintah Belanda menerapkan sistem tanam paksa, di mana petani pribumi dipaksa menanam komoditas tertentu seperti kopi, tebu, dan nila untuk diekspor ke Eropa. Sistem ini menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Indonesia dan menghasilkan keuntungan besar bagi Belanda. 4. Politik etis. Setelah kritik internasional dan domestik atas eksploitasi kolonial, pemerintah Belanda memperkenalkan politik etis pada awal abad ke-20 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi. Namun, kebijakan ini hanya membawa sedikit perubahan positif dan lebih banyak dimanfaatkan oleh elit-elit pribumi. Perang Dunia II dan pendudukan Jepang, 1945. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia setelah mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia II. Pendudukan Jepang berakhir pada 1945, ketika Jepang menyerah kepada sekutu, dan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia 1945. Meskipun Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, Belanda mencoba merebut kembali kendali atas wilayah ini. Ini memicu perjuangan kemerdekaan yang dikenal sebagai Revolusi Nasional Indonesia 1945-1949. Setelah tekanan internasional, termasuk dari PBB dan Amerika Serikat, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Penjajahan Belanda berdampak besar pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia, dan mempengaruhi pembentukan negara modern Indonesia yang merdeka. Jadi pertama-tama yang menjajah Indonesia itu bukan pemerintah Belanda ya, tapi perusahaan Belanda. Betul, pada awalnya yang menjajah Indonesia bukanlah pemerintah Belanda secara langsung, melainkan perusahaan dagang yang bernama OC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. VOC didirikan pada tahun 1902 dan diberikan hak istimewa oleh pemerintah Belanda untuk berdagang, bernegosiasi, bahkan berperang demi melindungi kepentingan dagangnya di Asia, termasuk Nusantara, sekarang Indonesia. VOC pada dasarnya adalah perusahaan swasta, tetapi diberi wewenang yang sangat luas, seperti hak untuk membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lokal, membentuk pasukan militer, mendirikan benteng, dan menguasai wilayah tertentu.
Jadi, selama masa VOC, penjajahan lebih berorientasi pada perdagangan dan penguasaan sumber daya, terutama rempah-rempah. Namun, setelah VOC bangkrut pada tahun 1800 karena korupsi dan manajemen yang buruk, seluruh asetnya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Barulah setelah itu, penjajahan resmi dilakukan oleh negara Belanda di bawah pemerintahan kolonial yang dikenal sebagai Hindia Belanda. Jadi memang ada perbedaan fase antara penjajahan oleh perusahaan dan penjajahan langsung oleh pemerintah Belanda. Apa ada perbedaan antara waktu dijajah perusahaan VOC dengan waktu dijajah oleh pemerintah Belanda? Ya, ada beberapa perbedaan penting antara masa penjajahan oleh OS dan masa penjajahan oleh pemerintah Belanda di Indonesia. Berikut beberapa perbedaannya. Satu, tujuan utama Tujuan utama VOC adalah keuntungan ekonomi melalui perdagangan, terutama rempah-rempah. VOC berfokus pada monopoli perdagangan di wilayah Nusantara dan memaksimalkan pendapatan dari perdagangan internasional. Oleh karena itu, VOC mendirikan pos-pos dagang dan benteng di berbagai wilayah strategis, seperti Batavia, Jakarta, Maluku, dan Jawa. Pemerintah Belanda Desain 1942. Setelah VOC bubar, pemerintah Belanda mengambil alih wilayah Nusantara dan menjadikannya koloni resmi yang disebut Hindia Belanda. Tujuan pemerintah Belanda adalah mengelola wilayah sebagai sumber daya koloni, menerapkan kebijakan yang lebih struktural, dan memperluas pengaruh politik serta administrasi mereka di seluruh kepulauan. Mereka juga memperkenalkan sistem tanam paksa dan mulai mengintegrasikan sistem pemerintahan kolonial dengan lebih kuat. 2. Struktur kekuasaan. VOC adalah perusahaan dagang swasta yang diberi kekuasaan semi pemerintahan oleh pemerintah Belanda. VOC memiliki hak-hak seperti memungut pajak, membuat perjanjian dengan raja-raja lokal, dan memerangi musuh. Namun, kekuasaannya terbatas pada tujuan perdagangan dan pengendalian wilayah-wilayah tertentu yang penting bagi jaringan dagangnya. Pemerintah Belanda, setelah VOC bubar, wilayah-wilayah Nusantara di bawah kendali VOC jatuh di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Ini adalah bentuk penjajahan negara formal dengan struktur pemerintahan kolonial yang lebih terorganisir. Pemerintah Belanda menerapkan sistem administrasi yang lebih luas, yang mencakup hukum, kebijakan ekonomi, dan kontrol militer di berbagai daerah. 3. Kebijakan ekonomi. VOC mempraktikkan monopoli perdagangan, terutama dalam perdagangan rempah-rempah seperti cengkih, lada, dan pala. Mereka sering memaksa petani lokal untuk menjual hasil bumi mereka hanya kepada VOC dengan harga yang ditentukan. Fokus VOC sepenuhnya pada perdagangan dan keuntungan besar diraup dari ekspor rempah-rempah ke Eropa. Pemerintah Belanda, di bawah pemerintah Belanda, kebijakan ekonomi berubah dengan penerapan sistem tanam paksa yang dimulai pada tahun 1830. Sistem ini memaksa petani Indonesia untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila, di mana hasilnya diserahkan kepada pemerintah kolonial. Keuntungan dari sistem ini lebih terpusat ke negara Belanda, bukan hanya perusahaan dagang. 4. Ekspansi wilayah dan kekuasaan. VOC hanya tertarik untuk menguasai wilayah yang memiliki nilai ekonomi, terutama yang terkait dengan perdagangan rempah-rempah. Mereka tidak memiliki ambisi untuk menguasai seluruh Nusantara, melainkan berfokus pada wilayah strategis dan pusat perdagangan utama. Pemerintah Belanda mulai memperluas kekuasaan ke seluruh Nusantara melalui serangkaian perang dan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lokal. Mereka menaklukkan banyak wilayah yang sebelumnya tidak berada di bawah kendali VOC, seperti Aceh, Bali, dan Sulawesi. Ini adalah fase di mana Belanda berusaha menguasai seluruh kepulauan dan menerapkan pemerintahan kolonial yang lebih terpusat. 5.
Pendekatan terhadap penduduk lokal. VO sering bekerja sama dengan elit lokal atau kerajaan-kerajaan yang ada untuk memastikan keamanan perdagangan mereka. Mereka tidak terlalu peduli dengan pemerintahan lokal atau kesejahteraan penduduk, selama kebutuhan dagang mereka terpenuhi. Pemerintah Belanda memperkenalkan kebijakan administrasi kolonial yang lebih formal, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap penduduk lokal. Mereka juga mulai memaksakan sistem pendidikan dan infrastruktur yang terbatas untuk mendukung pemerintahan kolonial. Belanda juga menggunakan kekuatan militer yang lebih intensif untuk menundukkan perlawanan dari wilayah-wilayah yang memberontak, seperti dalam Perang Diponegoro dan Perang Aceh. Secara keseluruhan, masa penjajahan VOC berfokus pada perdagangan dan keuntungan ekonomi. Sementara masa pemerintahan Belanda lebih terstruktur dengan penguasaan politik dan administrasi yang lebih luas, serta eksploitasi sumber daya alam dan manusia yang lebih sistematis. Apa ada sejarah yang memberikan wewenang ke perusahaan untuk menjajah ke negara lain seperti yang dilakukan oleh Belanda? Ya, sejarah memberikan beberapa contoh lain di mana perusahaan swasta diberi kekuasaan yang sangat luas, mirip dengan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, untuk menjajah atau mendominasi wilayah asing. Perusahaan-perusahaan ini berperan besar dalam eksplorasi, perdagangan, dan penguasaan wilayah di luar negeri, seringkali bertindak sebagai wakil negara asal mereka. Berikut beberapa contohnya. 1. British East India Company EIC, perusahaan ini didirikan pada tahun 1600 dan berperan besar dalam penjajahan Inggris di India. Adalah perusahaan dagang yang awalnya berfokus pada perdagangan rempah-rempah, kapas, sutra, teh, dan opium antara Inggris dan India serta wilayah sekitarnya. Seperti VOC, perusahaan ini diberi hak istimewa oleh pemerintah Inggris untuk melakukan perdagangan, mendirikan benteng, memungut pajak, dan bahkan menguasai wilayah dengan kekuatan militer. Pada awal abad ke-18, EIC mulai memperluas kekuasaannya di India, baik melalui perjanjian dengan penguasa lokal maupun dengan kekuatan militer. Puncaknya terjadi setelah kemenangan dalam pertempuran Plassey pada tahun 1757 yang membuka jalan bagi kontrol politik yang lebih luas atas wilayah India. Hingga pemberontakan India tahun 1857 yang dikenal sebagai pemberontakan Sepoy, EIC menguasai sebagian besar India. Setelah itu kendali langsung atas India diambil alih oleh pemerintah Inggris dan dijadikan koloni resmi. 2. Hudson's Bay Company, HBC, Inggris, Kanada. Hudson's Bay Company didirikan pada tahun 1670 di Inggris dan diberi hak monopoli atas perdagangan bulu di wilayah luas yang dikenal sebagai Rupert's Land di Amerika Utara, yang mencakup sebagian besar wilayah Kanada modern. HBC tidak hanya beroperasi sebagai perusahaan dagang, tetapi juga memiliki kekuasaan administratif dan militer atas wilayah tersebut. Perusahaan ini beroperasi seperti pemerintahan mini, membangun pos-pos perdagangan, mengelola hubungan dengan penduduk asli, dan bertindak sebagai perantara antara Inggris dan koloni-koloni di Amerika Utara. Pengaruhnya berlanjut hingga Kanada berdiri sebagai negara merdeka pada abad ke-19. 3. Dutch West India Company. Setelah sukses dengan VOC di Asia, Belanda mendirikan Dutch West India Company pada tahun 1621 untuk mengelola perdagangan dan ekspansi kolonial di wilayah Atlantik, termasuk Afrika Barat, Amerika Selatan, dan Karibia. Seperti VOC, WI diberi kekuasaan untuk berdagang, mendirikan koloni, dan bahkan berperang atas nama Belanda.
WIC berperan besar dalam perdagangan budak Atlantik dan kolonisasi wilayah seperti Suriname, Curaçao, dan New Netherlands, yang mencakup New York modern. Meskipun tidak sesukses VOC, I tetap memiliki pengaruh dalam ekspansi kolonial Belanda di kawasan Atlantik. 4. Compagnie des Indes Orientales, Perancis. Compagnie des Indes Orientales adalah perusahaan dagang yang didirikan oleh Perancis pada tahun 1664 dengan tujuan bersaing dengan VOC dan British East India Company di Asia. Seperti perusahaan dagang besar lainnya, Compagnie des Indes Orientales diberi hak istimewa oleh pemerintah Perancis untuk berdagang, mendirikan koloni, dan mengelola wilayah di Asia, terutama di India dan beberapa bagian Afrika. Meskipun Compagnie des Indes Orientales tidak seberhasil EIC atau VOC, perusahaan ini berhasil mengendalikan beberapa wilayah di India, seperti Pondicherry, yang menjadi bagian penting dari kepentingan kolonial Perancis, hingga akhirnya kalah dari Inggris pada pertengahan abad ke-19. 5. Leopold Teduga dan perusahaan swasta di Kongo. Sebuah kasus yang agak berbeda adalah eksploitasi Kongo oleh Leopold Teduga pada akhir abad ke-19. Leopold tidak secara langsung menggunakan perusahaan dagang seperti VOC atau EIC, tetapi ia secara pribadi mendirikan Asosiasi Kongo Internasional untuk mengelola wilayah di Afrika Tengah. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai Negara Bebas Kongo, yang pada dasarnya adalah koloni pribadi Leopold. Leopold memanfaatkan serangkaian perusahaan swasta untuk mengeksploitasi sumber daya alam, terutama karet dan gading, menggunakan tenaga kerja paksa dari penduduk lokal. Perlakuan brutal terhadap penduduk Kongo menjadi skandal internasional, dan pada tahun 1908, kendali atas Kongo diserahkan kepada negara Belgia setelah tekanan internasional. 6. Compagnie Royale d'Afrique, Perancis. Perusahaan ini didirikan oleh Perancis pada awal abad ke-16 untuk mengeksploitasi sumber daya di Afrika Barat. Meskipun tidak sekuat British East India Company atau VOC, perusahaan ini memainkan peran penting dalam perdagangan budak dan penguasaan wilayah di sepanjang pantai Afrika Barat. Mengapa perusahaan-perusahaan ini diberi wewenang? Perusahaan-perusahaan ini diberi kekuasaan yang luas karena negara-negara Eropa pada saat itu tidak memiliki cukup sumber daya atau keinginan untuk secara langsung mengelola wilayah-wilayah luar negeri yang luas dan jauh. Oleh karena itu, negara-negara Eropa sering memberikan monopoli perdagangan dan hak istimewa kepada perusahaan swasta yang bersedia melakukan investasi dan mengambil risiko besar untuk mengeksplorasi dan menguasai wilayah-wilayah baru. Dalam banyak kasus, perusahaan-perusahaan ini bertindak seperti pemerintah mini, dengan kekuasaan untuk membuat perjanjian, mendirikan koloni, menguasai wilayah dengan kekuatan militer, dan mengelola administrasi serta hubungan dengan penduduk lokal. Mereka seringkali mendominasi kehidupan politik dan ekonomi di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Perusahaan-perusahaan dagang seperti VOC, EIC, dan lainnya menjadi alat penting bagi ekspansi kolonial Eropa dan memainkan peran kunci dalam eksploitasi sumber daya serta penguasaan wilayah di Asia, Afrika, dan Amerika. Apa ada istilah perusahaan-perusahaan ini? Maksud saya, apa ada sebutan perusahaan yang bisa menjajah ke negara lain seperti ini disebut apa? Perusahaan-perusahaan yang memiliki hak istimewa untuk mengeksplorasi, berdagang, dan bahkan menguasai wilayah asing seperti VOC dan British East India Company sering disebut sebagai perusahaan dagang monopoli atau perusahaan kolonial. Mereka adalah bagian dari fenomena yang lebih luas yang dikenal sebagai perusahaan imperialis atau chartered companies. Berikut beberapa istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perusahaan seperti ini. 1. Perusahaan chartered companies.
Ini adalah istilah yang paling umum untuk perusahaan-perusahaan semacam ini. Chartered companies adalah perusahaan yang menerima piagam kerajaan dari pemerintah yang memberi mereka hak khusus untuk berdagang, mengeksplorasi, dan mengelola wilayah-wilayah tertentu. Piagam tersebut seringkali mencakup izin untuk memungut pajak, membentuk militer, dan membuat perjanjian dengan penguasa lokal. Contoh terkenal, VOC Oost-Indische Compagnie, British East India Company, EIC, milik Inggris, Hudson's Company, milik Inggris. 2. Perusahaan dagang monopoli, monopoly trading companies. Perusahaan-perusahaan ini sering disebut sebagai perusahaan dagang monopoli, karena mereka memiliki hak eksklusif untuk berdagang di wilayah tertentu. Hak ini membuat mereka satu-satunya entitas yang diizinkan untuk melakukan perdagangan atau eksploitasi sumber daya di wilayah yang ditentukan oleh piagam kerajaan. Contoh, Dutch West India Company waktu ini yang memiliki monopoli perdagangan di Antik Indes Oriental milik Perancis. Ketiga, perusahaan kolonial, colonial companies. Beberapa perusahaan yang diberi wewenang ini secara khusus bertindak sebagai perusahaan kolonial, yang berarti mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga memiliki peran dalam penguasaan dan pengelolaan koloni di luar negeri. Ini melibatkan penguasaan politik dan administratif atas wilayah yang mereka kontrol, seperti yang dilakukan British East India Company di India. Perusahaan imperialis. Dalam beberapa literatur sejarah, istilah perusahaan imperialis digunakan untuk menggambarkan perusahaan-perusahaan ini karena mereka bertindak sebagai agen imperialisme. Mereka tidak hanya berdagang, tapi juga membantu negara asal mereka dalam memperluas kekuasaan politik, ekonomi, dan budaya ke wilayah-wilayah baru. Kelima, perusahaan dengan hak piagam privileged trading companies. Kadang-kadang disebut juga sebagai perusahaan dengan hak piagam atau privileged companies. Istilah ini menekankan pada hak-hak istimewa yang diberikan kepada perusahaan oleh negara, seperti hak untuk berdagang di kawasan tertentu, hak untuk membangun benteng, dan hak untuk memiliki pasukan militer. 6. Perusahaan negeri, state-backed companies. Dalam beberapa kasus, perusahaan-perusahaan ini bisa disebut sebagai state-backed companies, karena mereka didukung oleh negara baik secara keuangan maupun militer. Meskipun secara teknis mereka adalah entitas swasta, dukungan dari negara memberi mereka legitimasi dan sumber daya untuk menjalankan fungsi yang biasanya dilakukan oleh negara, seperti penjajahan dan penaklukan wilayah. Mengapa istilah chartered company paling umum? Istilah chartered company adalah istilah yang paling sering digunakan karena menekankan pada aspek legal dan resmi dari perusahaan-perusahaan ini. Dengan menerima piagam resmi dari pemerintah, perusahaan-perusahaan ini secara legal diakui dan diberi hak-hak eksklusif untuk bertindak di luar negeri, termasuk hak untuk memerintah dan menguasai wilayah asing. Piagam ini memungkinkan mereka untuk beroperasi sebagai entitas semi-pemerintahan di wilayah-wilayah yang mereka kuasai, yang menjadikan mereka aktor penting dalam sejarah penjajahan dan imperialisme. Apa modus seperti ini itu masih ada sampai sekarang? Secara umum, modus perusahaan kolonial atau chartered companies seperti yang digunakan oleh VOC atau British East India Company tidak lagi ada dalam bentuk yang sama saat ini. Penjajahan langsung oleh perusahaan dagang dengan kekuasaan semi pemerintahan telah menghilang setelah era dekolonisasi pada pertengahan abad ke-20, ketika banyak negara bekas koloni meraih kemerdekaan.
Namun, meskipun model eksplisit perusahaan yang menjajah sudah tidak ada beberapa pola dan fenomena modern yang memiliki kesamaan dengan praktik-praktik tersebut. Berikut beberapa contoh modus serupa yang bisa dilihat dalam konteks ekonomi dan geopolitik saat ini. 1. Perusahaan multinasional dan korporasi global. Perusahaan-perusahaan multinasional saat ini, terutama yang sangat besar, sering memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi, politik, dan sumber daya alam di negara-negara berkembang. Beberapa contoh, perusahaan tambang dan sumber daya alam. Perusahaan seperti ExxonMobil, Rio Tinto, atau Total sering memiliki kontrak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di negara-negara berkembang, seperti minyak, gas, mineral, atau tambang. Di beberapa kasus, mereka memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah setempat, dan bahkan kadang terlibat dalam konflik yang melibatkan kontrol atas sumber daya. Contoh kasus, perusahaan-perusahaan tambang di Afrika yang mengendalikan sumber daya seperti emas, berlian, dan coltan, seringkali memiliki lebih banyak kekuatan ekonomi daripada pemerintah lokal, terutama di negara-negara yang lemah atau rentan secara politik. Mereka bisa memengaruhi kebijakan lokal dan seringkali melibatkan diri dalam kerjasama dengan pemerintah yang otoriter atau korup. Perusahaan teknologi, raksasa teknologi seperti Google, Amazon, Facebook, dan Apple memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi digital global. Meskipun mereka tidak mengendalikan wilayah fisik, perusahaan-perusahaan ini memiliki kontrol yang sangat kuat atas data, komunikasi, dan ekonomi digital yang bisa menjadi sumber ketidaksetaraan antara negara maju dan negara berkembang. 2. Neokolonialisme ekonomi. Neokolonialisme adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana negara-negara kuat atau perusahaan-perusahaan besar mengontrol negara berkembang secara ekonomi tanpa penjajahan militer atau politik langsung. Ini sering dilakukan melalui utang, investasi asing, atau perdagangan yang tidak seimbang. Beberapa contohnya, utang negara. Lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) atau Bank Dunia sering memberikan pinjaman kepada negara berkembang. Namun, syarat-syarat pinjaman ini kadang-kala sangat membatasi kebijakan ekonomi negara-negara penerima dan bisa memaksa mereka untuk mengikuti model ekonomi tertentu yang menguntungkan negara-negara kaya atau investor asing. Contoh, banyak negara di Afrika yang sangat bergantung pada pinjaman internasional dan terjebak dalam siklus utang yang membuat mereka tidak memiliki kebebasan ekonomi untuk mengembangkan diri tanpa intervensi dari luar. Belt and Road Initiative, inisiatif investasi infrastruktur global yang dipimpin oleh China, ini juga sering dilihat sebagai bentuk modern dari neokolonialisme. Melalui proyek ini, China menawarkan pinjaman besar-besaran kepada negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa Timur untuk membangun infrastruktur. Namun, negara-negara ini seringkali terjebak dalam utang besar kepada China, yang memberi Beijing pengaruh politik dan ekonomi yang besar. 3. Korporasi dengan pengaruh politik. Beberapa perusahaan besar memiliki pengaruh politik yang besar di negara-negara berkembang, mirip dengan peran chartered companies di masa lalu. Mereka dapat memengaruhi kebijakan pemerintah, terutama di negara-negara dengan lembaga politik yang lemah. Misalnya, Coca-Cola di beberapa negara Afrika atau Nestle di beberapa negara Amerika Selatan telah terlibat dalam sengketa sumber daya air dan hak atas tanah. Chevron dan Shell di Nigeria telah lama dikritik karena hubungan mereka dengan pemerintah lokal yang otoriter, serta kerusakan lingkungan yang mereka tinggalkan. 4. Perusahaan keamanan swasta dan militerisasi. Di era modern, ada peningkatan penggunaan perusahaan keamanan swasta atau private military companies oleh negara dan perusahaan multinasional. PMC seperti Blackwater, sekarang dikenal sebagai Academy, dan Wagner Group, berbasis di Rusia, menawarkan layanan militer dan keamanan kepada pemerintah atau perusahaan yang beroperasi di wilayah konflik. Ini bisa dianggap sebagai bentuk baru dari perusahaan swasta yang memegang kendali militer atas wilayah tertentu, meskipun tidak secara formal menjajah wilayah tersebut. Contoh, Wagner Group terlibat di beberapa negara Afrika, mendukung pemerintah otoriter dalam konflik bersenjata, dan melindungi aset perusahaan sumber daya alam. 5. Investasi langsung asing dengan kontrol ekonomi, Foreign Direct Investment (DI).
terutama di sektor-sektor kunci seperti energi, pertanian, atau teknologi, memungkinkan perusahaan asing untuk memiliki kontrol langsung atas aset strategis di negara berkembang. Beberapa negara menerima investasi besar dari perusahaan-perusahaan ini, tetapi dengan risiko kehilangan kendali atas sumber daya penting atau kebijakan ekonomi domestik. Contoh, beberapa negara di Afrika dan Asia menerima investasi besar dari perusahaan-perusahaan multinasional yang kemudian memiliki kekuasaan signifikan atas industri pertanian atau sumber daya alam mereka. Seringkali dengan kontrak jangka panjang yang menguntungkan perusahaan asing dan merugikan ekonomi lokal. Kesimpulan, meskipun modus penjajahan langsung oleh perusahaan seperti VOC sudah tidak ada lagi, pola dominasi ekonomi oleh perusahaan multinasional, investasi asing, dan pengaruh politik yang besar masih tetap ada dalam bentuk yang berbeda. Ini dikenal sebagai bentuk neokolonialisme, di mana kontrol terhadap negara-negara berkembang dilakukan melalui mekanisme ekonomi, perdagangan, dan investasi, alih-alih penjajahan militer atau politik langsung. Terima kasih ya infonya. Sama-sama, senang bisa membantu. Kalau ada praise-praise lain, jangan ragu untuk space tanah firman.